أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis ilmu, majlis yang penuh berkah ini, majlis yang dicari oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesedihan-kesedihan dari hati kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sebuah kitab yang penuh berkah yang di dalamnya membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-adab al-islami, adab-adab Islam, adab yang digunakan oleh kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Taib, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan, menuntaskan bab yang sebelumnya, yaitu babu birril walidain ba'da mautihima, bab berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya wafat, setelah keduanya meninggal dunia. Yang mana hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab ini yang kemarin sudah kita bahas adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah
semua amalannya kecuali 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ketika keduanya meninggal dunia. Akan tetapi ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketiga amalan ini juga merupakan pembatasan. Hanya 3 saja yang mengalir pahalanya ketika dia meninggal dunia. Masih banyak amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan-amalan tersebut yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya amalan yang akan menemui seorang mukmin dari amalannya, dari hasanatihi, dari kebaikannya, ba'da mautihi, setelah kematiannya, ilman allamahu wa nasyarah, yaitu ilmu yang diajarkan dan yang dia sebarkan, wa waladan salihan tarakahu, anak soleh yang dia tinggalkan, wa mushafan warathahu, mushaf yang dia hadiahkan, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun masjid, kemudian di masjid itu digunakan salat 5 waktu berjamaah, dilaksanakan salat Jumat, dilaksanakan kajian-kajian membahas ilmu-ilmu Islam, maka orang yang membangun masjid ini akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup dan ketika dia meninggal dunia. Kemudian au baitan ibni sabil banahu, atau rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil, au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan airnya dan dimanfaatkan oleh orang yang lain, au shadaqatan akhrajaha min malihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihhatihi wa hayatihi, ketika masa sehatnya dan masa hidupnya. Maka semua itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yalhaquhu min ba'di mautihi, semua amalan-amalan itu akan menjumpainya setelah kematiannya. Hadis rawahu Ibnu Majah. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad. Sa'ad ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan belum sempat untuk memberikan wasiat. Afa yanfa'uha an atasaddaqu anha? Apakah bermanfaat ketika aku bersedekah dengan menyebut ibuku yang sudah meninggal dunia? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, iya, bermanfaat. Wa 'alaika bil ma', dan hendaklah kalian bersedekah air, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini bahwasanya ulama ahli ilmu bersepakat bahwasanya sedekahnya anak yang dia mengatasnamakan orang tuanya, maka akan sampai kepada orang tuanya yang meninggal dunia. Kemudian juga di antara faedah dari hadis ini adalah semangatnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk mencari ilmu dan semangat untuk mengamalkannya. Semangat mencari ilmu dan semangat untuk mengamalkannya. Ketika mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan ilmu tersebut. Seperti sahabat Sa'ad ibn Ubadah ini.
Di hadis yang lain bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ini menginfakkan kebunnya yang disebut dengan Haiti al-Mihraf. Namanya kebun al-Mihraf. Beliau sedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan, mengatasnamakan untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Maka di riwayat yang lain, ketika sahabat Sa'ad ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling afdal? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suqyal ma, yaitu memberi air. Memberi air, bisa memberi minum atau membuat sumur. Ini sedekah yang afdal untuk sedekah jariyah bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, berdasarkan zahir hadis ini, yaitu sedekah yang paling afdal adalah sedekah air. Makanya kalau kita sering ketika ada penggalangan untuk bangun sumur, biasanya cepat penuhnya, karena orang itu merasa ini yang paling bermanfaat. Terlebih ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqah suqyal ma, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia adalah sedekah air. Terutama air ini dibutuhkan di daerah-daerah yang kering, di daerah-daerah desa yang enggak ada air, maka di situ banyak orang berlomba-lomba untuk membangun atau menggali air, karena manfaatnya besar air ini untuk kehidupan manusia dan untuk kehidupan binatang dan lain sebagainya. Air ini sangat bermanfaat. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, di antara ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang kafir ke dalam neraka, yang pertama mereka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta air. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nada ashabun nar ashabul jannah. Penduduk neraka itu menyeru kepada penduduk surga, an afidu alaina minal ma', hendaklah kalian melimpahkan kepadaku alaina minal ma', daripada air, au mimma razaqakumullah, atau dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rizkikan kepada kalian. Kemudian penduduk surga itu mengatakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan air dan mengharamkan rizki ini atas orang yang kafir. Jadi sedekah air ini adalah sedekah yang paling afdal untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka ketika orang tua kita mampu dan kita diberi keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita bersedekah air dan mengatasnamakan orang tua kita. Baik, kemudian yang berikutnya, di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia adalah membayar hutang orang tua kita. Karena warisan itu tidak boleh dibagi terlebih dahulu sebelum hutang orang tuanya diselesaikan, sebelum wasiat orang tuanya ditunaikan. Dua ini harus selesai terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Kita hanya mau mengambil harta warisan. Orang tuanya meninggal pertama kali, yang dibicarakan warisan. Mereka tidak berusaha terlebih dahulu mencari hutang-hutangnya, ya, mencari apa yang menjadi wasiat orang tuanya. Karena warisan ini tidak boleh dibagi sebelum hutang orang tuanya, wasiat orang tuanya diselesaikan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Min ba'di wasiyah, yaitu setelah wasiyah, yusi biha, yang orang tua itu wasiatkan dengannya, aw dain, atau hutangnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Apakah kita tega mengambil warisan orang tua kemudian kita meninggalkan hutangnya? Karena orang yang meninggal dunia itu ruhnya akan terkatung-katung dengan hutangnya. Seandainya dia ahlul khair, ahli yang baik, orang soleh, selama dia memiliki hutang, maka ruhnya tergantung. Dia tidak langsung menikmati kebaikannya sebelum hutangnya dilunasi. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan jenazah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salati, ditanya terlebih dahulu, apakah mayit ini memiliki hutang? Sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Rasulullah SAW mau mensolati. Kemudian didatangkan jenazah yang kedua, sama Rasulullah SAW ditanya, hal alaihi minad dain, apakah mayit ini memiliki hutang? Kemudian dijawab oleh sahabat itu, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, sallu ala sahibukum hadza, kalian solati sendiri sahabat kalian ini. Nabi Muhammad SAW tidak mau mensolati. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Beliau langsung berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alaiha dainah, saya yang menanggung hutangnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mensolati jenazah itu. Karena ada orang yang mau melunasi hutangnya. Jangankan kita, orang yang syahid pun ketika dia diceritakan dalam hadis, orang yang syahid yang dia itu berangkat jihad, kemudian dia terbunuh, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia terbunuh lagi, terus seperti itu. Wa alaihi dain, sementara dia masih menanggung hutang, la yadkhulul jannah, kata Rasulullah SAW. Dia tidak akan masuk surga hatta yuqda dainah, sampai diselesaikan, dibayar hutangnya. Dan jasad mayit itu dia tidak akan pernah dingin jasadnya. Dia panas jasadnya sebelum hutangnya dibayarkan. Maka ketika sahabat Abu Qatadah itu menanggung hutangnya, maka kata Rasulullah SAW, al-an baridat jalduh, sekarang baru dingin kulitnya. Itu masalah hutang adalah masalah yang besar. Makanya kalau dalam hutang ini, agar kita tidak lupa, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencatatnya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ketika kalian hutang piutang sampai batas waktu yang ditentukan, faktubuh, maka catatlah agar kita tidak lupa. Karena kita tidak mencatat hutang itu, maka kita pun lupa. Dan kelupaan ini tidak menjadi uzur nanti di akhirat. Semua hutang kita akan kita bayar. Makanya kita jangan merasa enak kalau kita berhutang kepada seorang, kemudian orang yang kita hutangi itu lupa, kemudian kita pura-pura lupa atau sengaja melupakannya. Dan ini akan berlanjut besok di mahsyar, di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kebaikan-kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang menghutangi kita, atau keburukan-keburukan orang yang menghutangi kita akan diambil diberikan kepada kita. Wa iyadzubillah, dan kita akan menjadi orang yang merugi besok di hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, dan ini juga berlaku kepada semua orang, kepada semua yang kita cintai, yaitu mendoakannya at-tathbit,
mendoakannya dengan kekokohan. Ketika kita mengantarkan jenazah, maka hendaklah kita mendoakan at-tathbit. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fariga min dafnil mayyit." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan mayit, waqafa alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping kuburannya itu sambil berkata kepada hadirin, kepada para sahabat yang hadir di saat itu, kata Rasulullah SAW, "Istaghfiru li akhikum." Mintakanlah istighfar untuk saudara kalian ini. Wasalu lahu at-tathbit, dan hendaklah kalian mohonkan at-tathbit. At-tathbit itu memohon kekokohan, yaitu bisa menjawab ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Seorang mayit ketika dia itu sukses menjawab 3 pertanyaan ini, maka untuk yang setelahnya akan sukses. Tapi kalau 3 pertanyaan ini sudah tidak sukses, maka yang setelahnya dia akan mengalami kesulitan. Kata Rasulullah SAW, "Fa innahul an yus'al." Karena sekarang saudaramu ini sedang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri kalau enggak salah. Beliau ketika menghadiri pemakaman, beliau selalu memakai tutup karena beliau tidak kuat menahan tangis ketika melihat orang dimasukkan ke dalam liang lahat. Karena kematian itu adalah sebuah pelajaran yang nyata bagi orang yang hidup. Tidak seperti kebanyakan manusia yang ada sekarang, terutama mohon maaf orang-orang yang mungkin belum tersentuh ilmu, orang-orang di kampung misalkan, sering kita jumpai ketika dia mengubur, dia sambil tertawa, bahkan ketika memasukkan mayit itu sambil huyon, sambil telepon dan lain sebagainya, padahal mayit sedang di hadapannya. Maka orang yang berilmu hendaklah ketika menghadiri pemakaman, penguburan, maka perbanyaklah untuk memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya. Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu, dan yang seterusnya. Karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian berikutnya, di antara bentuk berbuat baik kepada orang yang meninggal dunia adalah al-mubadarah, yaitu bersegera untuk menguburkannya. Bersegera untuk menguburkannya, tidak menunda-nunda, kecuali dalam keadaan darurat untuk kepentingan tertentu misalkan, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak ada kepentingan yang darurat, maka hendaklah kita bersegera untuk menguburkan jenazah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asri'u bil janazah." Cepatkanlah kalian ketika pengurusan jenazah itu, dalam penguburannya. Fa in taku shalihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau jenazah itu merupakan ahli orang yang taat, maka itu sebuah kebaikan yang engkau segerakan agar dia segera bertemu dengan amalan-amalannya. Dia segera bertemu dengan pahala sholatnya. Dia segera bertemu dengan amalan taklimnya. Dia bersegera dengan amalan birrul walidainnya dan yang seterusnya. Wa in yaku siwa dzalik, seandainya mayit itu bukan ahli khair, dia merupakan ahli maksiat misalkan, maka tetap kita disuruh untuk mempercepat penguburannya. Kata Rasulullah SAW, "Fasyarrun tada'unahu an riqabikum," agar kalian segera terlepas dari keburukan-keburukan mayit ini. Ini adalah bentuk berbakti kita, berbuat baik kita kepada orang yang sudah meninggal dunia.
Bahkan dimulai ketika mayit itu dalam keadaan nazak, maka hendaklah kita mentalkinnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir dari ucapannya kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian bab berikutnya yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala setelah bab berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, yaitu babu birri man kana yasiluhu abuhu. Bab berbuat baik kepada orang yang dahulu orang ini disambung atau diperlakukan baik oleh ayahnya, yaitu berbuat baik kepada teman ayahnya ketika di dunia. Ini maksudnya dari bab ini. Taib, kemudian riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab ini adalah an Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar, annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himar yatarawah alaih. Adalah sahabat Ibnu Umar, ketika beliau keluar menuju Makkah, beliau menunggangi himar yatarawah alaih, yang digunakan untuk istirahat. Idza malla rukubal rahilah, ketika beliau sudah bosan dengan kendaraannya. Jadi sahabat Ibnu Umar ini menaiki onta kendaraannya. Kemudian ketika sudah bosan naiki onta ini, naik kendaraan ini, beliau berpindah menaiki himarnya sebagai bentuk taghyir, perubahan, untuk menghilangkan rasa bosan itu. Wa imamatu yashuddu biha ra'sah, sambil beliau itu memakai surban atau imamah di kepalanya. Fa bainahu wa yawman ala dzalikal himar idz marra bihi a'rabi, ketika beliau di atas himarnya tadi itu, beliau melihat seseorang, yaitu orang Arab Badui. Kemudian sahabat Umar bertanya kepada orang Arab Badui itu, alasta fulan bin fulan, apakah kamu anaknya fulan? Kata sahabat Ibnu Umar. Kemudian orang Arabi itu mengatakan, bala, iya, saya anaknya fulan. Maka kemudian sahabat Umar langsung fa'atahul himar. Himar yang ditunggangi oleh sahabat Ibnu Umar itu diberikan kepada orang laki-laki Badui itu. Faqala, dengan mengatakan, irkab hadza, kalian tunggangi binatang ini, kalian ambil binatang ini, wa a'tahul imamah, sambil diberi imamah, surbannya juga dilepas dan diberikan kepada A'rab ini. Wa qala usud biha ra'sak. Faqala ba'du ashabihi, kemudian salah seorang teman dari Ibnu Umar mengatakan, ghafarallahu lak ya Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni wahai Ibnu Umar. A'taita hadzal a'rabi himaran kunta tarawwahu alaih, kalian menghadiahkan himar ini kepada seorang Arabi padahal kalian membutuhkan himar ini. Maka dan kalian memberikan surban ini kepadanya. Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, dan ini yang menjadi syahid, menjadi pembahasan di bab ini. Maka kata sahabat Ibnu Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril bir, sesungguhnya kebaikan yang paling utama, an yasilar rajul, yaitu seseorang, yang mana seorang itu menyambung ahlawud bi abihi ba'da an yuwalli, yaitu menyambung teman ayahnya setelah meninggal dunia. Jadi Ibnu Umar ini ingin berbuat baik kepada Umar, kepada ayahnya, dengan memberikan hadiah kepada orang Arabi itu, gara-gara Arabi itu teman atau besti dari Umar bin Khattab.
Karena beliau bapaknya Umar ini bertemanan dengan bapaknya A'rabi ini. Kepada anaknya aja beliau berbuat baik. Bagaimana kalau bertemu dengan bapaknya langsung, yang mana bapaknya itu besti dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk ibu. Karena di bab ini berbuat baik kepada bapaknya, teman bapaknya. Dan juga di sini berlaku kepada ibu. Dia ketika ingin berbuat baik kepada ibunya yang sudah meninggal, maka hendaklah dia cari teman-teman dari ibunya. Ibu saya punya teman fulana, ibu saya punya teman fulana dan yang lainnya. Maka hendaklah anak itu berbuat baik kepada teman dari ibunya. Dan juga di sini juga termasuk kepada semua orang yang kita cintai. Ketika dia meninggal dunia, kemudian kita ingin berbuat baik kepadanya, maka hendaklah cari teman baiknya. Termasuk istri misalkan. Misalkan istri kita meninggal dunia, maka ketika kita mencintai istri kita dan ini bentuk kesetiaan, maka carilah teman-teman istri kita. Kemudian kita berikan hadiah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesetiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya yang bernama Khadijah. Kepada Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah sesuatu oleh seorang, beliau langsung mengatakan idhabu bihi ila fulana. Bawa hadiah ini berikan kepada fulana. Fa innaha kanat shadiqatan li Khadijah. Karena si fulanah ini adalah teman baiknya Khadijah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhabu bihi ila baiti fulanah. Pergilah bawa hadiah ini kepada fulanah. Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Karena si fulah ini kecintaan Khadijah. Inilah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat setia sekali kepada istrinya yang bernama Khadijah. Karena Khadijah ini sangat berkesan di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mendustakan di saat itu, sementara istrinya yang mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kebaikan-kebaikan Khadijah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan mensupport dakwah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan, beliau mengatakan zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Maka di saat ketakutan yang seperti itu, seorang istri itu berperan mengokohkan kepada istrinya, kepada suaminya, yaitu Rasulullah SAW, wallahi la tuhzikallah abadan. Demi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyengsarakan. Kemudian Khadijah itu menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW, di antaranya innaka la tasilul arham. Sesungguhnya engkau Muhammad orang yang ahli silaturahim. Kata Khadijah ibn Khuwailid radhiyallahu anha. Taib, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Aisyah itu mengatakan dalam riwayat, magirtu ala ahadi min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam magirtu ala Khadijah. Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain selain Khadijah. Wa ma ra'aituha qattun, kata beliau. Padahal aku belum pernah bertemu dengan Khadijah. Jadi orang yang sudah wafat dibuat cemburu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikit-dikit nyebut Khadijah. Dikit-dikit nyebut Khadijah. Dapat hadiah, antarkan hadiah ini kepada temannya Khadijah dan lain sebagainya.
Sampai Aisyah itu mengatakan, farubama qulta lahu ka'lam yakun fid dunya illa Khadijah. Seakan-akan enggak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kesetiaan Rasulullah sallam kepada Khadijah. Maka kata Rasulullah sallam, innaha kanat wa kanat. Sesungguhnya Khadijah ini memiliki keutamaan ini dan keutamaan itu. Wa kana liminha walad. Dari Khadijah lah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadaku anak-anak. Dari kebanyakan anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Khadijah radhiyallahu anha. Taib, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya di dalam kitab ini, bab la yusammi rajul abahu wa la yajlis qablahu wa la yamshi amamah. Larangan atau bab tidak boleh seseorang itu memanggil orang tuanya dengan namanya. Kalau istilah kita apa? Jambal. Tidak boleh seorang anak itu memanggil orang tuanya dengan namanya. Wala yajlis qablah, dan tidak duduk sebelum orang tua. Kita harus mempersilahkan orang tua kita duduk baru kita. Jangan mendahului orang tua. Wala yamshi amamah, dan janganlah berjalan di depannya. Taib, riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Urwah, dari Urwah, bahwasanya sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulain, bertemu dengan dua orang laki-laki. Faqala li ahadihima, kemudian sahabat Abu Hurairah itu berkata kepada salah seorang dari dua laki-laki itu. Kata beliau, "Ma hadza minka?" Apa hubunganmu dengannya, dengan laki-laki ini? Beliau bertanya seperti itu. Maka orang yang ditanya itu mengatakan, "Abi." Orang ini adalah ayahku. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, "La tusammihi bismih." Janganlah kalian memanggil orang tuamu dengan namanya. Wala tamshi amamah, dan janganlah kalian berjalan di depannya. Wala tajlis qablah, dan janganlah kalian duduk qablahu, sebelumnya. Qala Albani sahihul isnad. Hadis ini hadis sahih. Yang pertama, di dalam riwayat ini larangan memanggil orang tua dengan namanya. Karena seorang anak ketika dia memanggil orang tuanya dengan namanya, ini su'ul azab. Su'ul azab, akhlak yang buruk kepada kedua orang tua. Meskipun orang tua itu tidak marah, meskipun dipanggil dengan namanya. Tapi kalau ada anak yang memanggil ayahnya dengan namanya, ini tidak ada ihtiram, tidak ada pemuliaan, dan tidak ada penghargaan kepada orang tuanya. Karena memanggil nama itu biasanya untuk teman ke teman, ya. Dan itu pun biasanya sama-sama sepantaran, umurnya sama. Itu baru lebih tidak dikatakan tidak sopan. Bahkan kalau ada orang yang pertemanan, orang yang masih muda ini ketika manggil temannya yang lebih tua, itu kadang juga kurang sopan. Bagaimana kalau itu dipanggilkan ke orang tuanya dengan menyebutkan namanya? Misal orang tuanya namanya Ahmad, sama anaknya dipanggil Mat gitu. Ini pelecehan atau su'ul azab kepada orang tua. Termasuk memanggil ibunya ya, dengan memanggil secara langsung. Ini merupakan bentuk su'ul azab kepada orang tua. Maka hendaklah kita memanggil orang tua itu dengan panggilan yang disuka oleh orang tua kita. Kita panggil abi, kita panggil bapak, kita panggil ayah, abati, dan yang
seterusnya. Yang itu tidak terkesan bahwasanya anak itu tidak berlaku sopan kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu jangan berjalan di depannya. Berjalan di depannya. Ketika kita berjalan sama orang tua, maka dahulukanlah orang tua, biar orang tua berada di depan kita. Kecuali dalam rangka untuk melindungi orang tua, misalkan kita berjalan dengan orang tua kita di malam hari atau melewati medan yang ingin melindungi orang tua kita, maka tidak masalah kita berada di depannya. Tapi kalau dalam keadaan normal, sopannya sesuai asar ini, hendaklah kita tidak berjalan di depan orang tua atau ngelangkah-langkai orang tua ketika duduk. Ini tidak sopan di dalam lingkungan kita atau di dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, tidak duduk sebelum orang tua. Misalkan orang tua baru masuk ke dalam rumah dengan kita dari sebuah perjalanan, maka anak itu tidak duduk terlebih dahulu sebelum mempersilahkan orang tua terlebih dahulu. Terlebih orang tuanya saat itu dalam keadaan sepuh, pakai tongkat misalkan. Sampai rumah malah anaknya duduk dahulu. Orang tuanya disuruh nyari sendiri. Ini merupakan akhlak yang buruk kepada orang tua. Taib asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang terakhir tentang pembahasan birrul walidain, yang setelahnya insyaallah sudah selesai dari pembahasan birrul walidain ini. Kita nanti di pertemuan yang akan datang akan masuk ke dalam bab silaturahim, bab menyambung silaturahim. Baik, kemudian bab yang terakhir dari bab tentang berbuat bakti kepada kedua orang tua adalah babu hal yukni abahu. Apakah seorang anak itu boleh memanggil orang tuanya dengan panggilan kunyahnya? Panggilan kunyahnya. Apa itu kunyah? Kunyah adalah nama panggilan bagi seseorang, yang mana biasanya diawali dengan abu atau ibnu. Itu kalau orang laki-laki. Kalau perempuan biasanya ummu atau bintu. Dan ini kunyah ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menunjukkan kesunahan kunyah ini adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Urwah, anna Aisyah qalat li Nabi. Dari Urwah bahwasanya Aisyah itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kullu nisa'ika laha kunyah ghairi." Ya Rasulullah, semua istri-istri Anda memiliki kunyah, memiliki panggilan. Sementara aku tidak memiliki kunyah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Iktani anti ummi Abdillah." Aku beri Anda kunyah dengan panggilan Ummi Abdillah. An Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Fakana yuqalu laha Ummu Abdillah. Maka Aisyah mulai saat itu dipanggil Ummu Abdillah hatta matat walam talid qattun. Sampai Aisyah ini meninggal dunia walam talid qattun, sementara Aisyah itu tidak memiliki seorang anak. Maka dalam kunyah ini tidak mengapa kita berkunyah misalkan meskipun itu bukan anak kita.
Bahkan dibolehkan juga berkunyah dengan bukan anak. Berkunyah dengan apa ini? Seperti sahabat Abu Hurairah. Ya, berkunyah dengan nama Hurairah. Yang mana Hurairah ini nama kucing atau kucing. Jadi tidak mengapa. Apalagi memiliki anak. Maka hendaklah kita menggunakan kunyah dari anak kita. Kalau anak kita laki-laki, maka gunakanlah dari anak laki-laki itu, dari anak laki yang pertama. Kalau tidak ada, maka gunakanlah anak perempuan dan lain sebagainya. Karena banyak sahabat Nabi Muhammad SAW, dia itu diberi kunyah padahal bukan anaknya. Seperti sahabat Abu Bakar. Bakar bukan anaknya sahabat Abu Bakar. Kemudian Abu Hurairah, kemudian Abu Dzar, itu semua bukan anaknya. Kemudian Abu Hafsin, siapa? Sahabat Umar. Hafsin bukan nama anaknya. Anaknya namanya Hafsah, bukan Hafsin. Dan ini dianjurkan untuk memberikan kunyah. Dan tidak mengapa seorang anak memanggil orang tuanya dengan kunyahnya. Seperti dalam riwayat ini, An Ibnu Umar qol, sahabat Ibnu Umar berkata, lakin Abu Hafsin. Nah, beliau ketika menyebutkan Umar, beliau mengatakan lakin Abu Hafsin, ya, maksudnya adalah sahabat Umar. Lakin Abu Hafsin Umar qada. Sahabat Umar memutuskan sebuah perkara. Ini diantara anjuran bagi kita semuanya untuk memiliki kunyah, bukan sok-sok jadi orang Arab, tidak. Karena ini anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat dari apa yang kita ketahui, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup majlis ini dengan doa kaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد